Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengambil secangkir kopi, menikmati senja, dan kita sembari menikmati hidup, mari kita mendengar tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Pada kali ini pembahasannya yaitu nazar. Tahun sebelum lahirnya baginda Rasulullah SAW, Mekah selama berabad-abad silam telah menunjukkan perannya bagi seluruh bangsa Arab. Setiap tahun, penziarah dari berbagai penjuru tumpah ruah memenuhi tiap ujung kota, mengunjungi bangunan hitam tua karya Nabi Ibrahim yang mereka kenal dengan nama Ka'bah, simbol dari ajaran tauhid keesaan Tuhan. Semenjak pondasi Ka'bah mencengkram kokoh bumi Mekah, mulai saat itulah ajaran tauhid menelusup jauh ke dalam relung hati penghuni kota itu. Berbagai ajaran agama yang dibawa Nabi Ibrahim telah menjadi gaya hidup. Bahkan lebih dalam lagi, yaitu menjelma sebagai adat istiadat. Selama beberapa kurun, Mekah berulang kali dipegang oleh berbagai kabilah yang berbeda-beda. Dari waktu ke waktu, ajaran Nabi Ibrahim mulai luntur dan membaur dengan kepercayaan paganisme. Allah masih mereka kenal, tapi telah menjadi Tuhan yang begitu jauh. Keberadaannya seolah hanya simbol, karena penduduk Mekah kini banyak memohon pada berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka mulai melupakan dari mana dunia ini berasal. Bahkan kehidupan setelah kematian tidak lagi mereka percayai. Namun, ketika kota ini jatuh ke tangan klan Quraisy, masih ada segelintir orang yang memegang teguh ajaran Ibrahim. Salah satunya adalah Abdul Muttalib, yang kini menjabat sebagai pemuka Quraisy. Sebagai seorang pemuka, Abdul Muttalib mempunyai tugas yang tidak ringan. Ketika musim haji tiba, kewajiban utama beliau adalah menyediakan air minum pada peziarah yang berkunjung ke Baitullah. Ritual ini lebih dikenal dengan sebutan Siqayah. Pada awalnya, Abdul Muttalib dapat memenuhi kebutuhan air dengan sumur-sumur di sekitar Mekah. Sayangnya, sumur-sumur itu kadang mengering begitu saja di musim-musim tertentu. Jika salah satu sumur mengering, pemandangan miris akan terlihat jelas di dasarnya. Di dasar, tanah kering telah menunggu dengan congkraknya, siap menghamburkan debu-debu lembut ketika beradu dengan timba-timba yang diturunkan. Dasar sumur itu seolah tak pernah mengenal air. Satu sisi, meningkatnya peziarah ke Mekah merupakan sebuah keuntungan yang tampak di mata depan. Satu sisi, meningkatnya peziarah ke Mekah merupakan sebuah keuntungan yang tampak di depan mata. Dengan banyaknya pengunjung, masyarakat Mekah dapat meraup hasil berlimpah dari perdagangan yang selama ini menjadi andalan mereka. Tapi di sisi lain, kaum Quraisy juga merasa berat untuk selalu menyediakan kebutuhan air yang makin sulit untuk mendapatkannya. Jelas, jika masyarakat Mekah tidak mampu memenuhi kebutuhan ini, harga diri mereka akan hancur. Mereka akan dianggap gagal memuliakan tamu-tamu Tuhan. Begitulah kenyataannya yang dihadapi penghuni kota suci itu beberapa tahun terakhir. Dimanja dengan kekayaan hasil dagangannya, sekaligus ditelikung kewajiban begitu beratnya. Hal ini menimbulkan keprihatinan cukup serius bagi Abdul Muttalib. Beliau sadar betul bahwa
para peziarah dari tahun ke tahun semakin meningkat, sementara sumber air tidak pernah mengalami peningkatan. Mengingat panas dan gersangnya Mekah, air menjadi sebuah kebutuhan yang paling vital. Keberadaannya sumber air merupakan barang berharga yang tak kalah berarti dengan tambang emas sekalipun. Satu-satunya sumur yang bisa diandalkan hanyalah Zam-Zam. Sayangnya, beberapa tahun silam sumur Zam-Zam telah ditimbun oleh suku Jurhum tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Sementara suku Khuza'ah yang telah berhasil mengusir Jurhum tidak tertarik untuk mencarinya. Sumur anugerah Tuhan itu setengah dilupakan karena mereka telah menggali sumur-sumur lain di sekitar Ka'bah. Kelangkaan sumber air benar-benar menghantui kaum Quraisy dan menuntut kebajikan Abdul Muttalib untuk mengatasinya. Selama beberapa hari beliau berpikir untuk mencari jalan keluar hingga membuatnya letih. Salah satu tempat yang paling digemarinya untuk menghilangkan penat adalah Hijr Ismail yang berada di sisi Ka'bah. Suatu malam, ketika beliau merebahkan tubuhnya di tempat tersebut sambil menukuri kenyataan yang sedang dihadapinya, tiba-tiba kedua matanya terpejam. Tak lama kemudian, beliau tersentak oleh sebuah mimpi. Abdul Muttalib merasa telah ditemui seseorang laki-laki menggunakan pakaian serba putih dan memerintahkan untuk menggali At-Taibah, salah satu nama Ka'bah. Mimpi itu beliau ceritakan pada kaumnya dan mereka tafsirkan sebagai suatu harapan untuk menemukan sumber air. Kaumnya memohon agar beliau kembali tidur di tempat yang sama agar mendapatkan kejelasan mimpinya. Keesokan harinya, Abdul Muttalib kembali tidur di Hijr Ismail. Selama 3 hari tidur di sana, orang berpakaian serba putih itu selalu menemui beliau dan memberikan perintah untuk menggali sesuatu. Di hari ketiga itulah, Abdul Muttalib baru memahami yang dikehendaki oleh lelaki misterius dalam mimpinya itu. Seolah-olah ia berkata, "Galilah Zam-Zam, galilah Zam-Zam, galilah Zam-Zam." Sumber air melimpah dan akan mencukupi bagi jamaah haji. Lokasi sumur itu berada di suatu tempat yang banyak kotoran dan darahnya. Di sanalah akan selalu ada burung gagak yang mematuk-matuk serta menjadi sarang semut. Kini jelas sudah lokasi sumur Zam-Zam yang selama ini lenyap begitu saja bagai uang jatuh di tengah jalan. Harapan Abdul Muttalib untuk menyelamatkan muka kaumnya kembali tersulut. Dengan penuh perhatian, beliau menyelusuri sekitaran Masjidil Haram. Serta merta pandangannya tertarik pada tempat berdirinya berhala Ishaf dan Nailah. Di antara dua berhala sesembahan orang-orang jahiliyah itu ada seekor gagak yang sedang mematuk-matuk kotoran unta yang bercampur dengan darah kering. Kedua matanya juga melihat begitu banyak semut keluar masuk dari lubang sarang. Abdul Muttalib sangat yakin di antara berhala itulah terdapat sumur Zam-Zam. Tanpa banyak bicara, dengan dibantu oleh Al-Haris, satu-satunya putra yang beliau miliki saat itu, Abdul Muttalib memulai penggalian. Pekerjaan ini bukan tanpa resiko. Tempat tersebut adalah lokasi penyembahan hewan kurban bagi kedua berhala yang berdiri seperti orang yang berpenyakit. Jelas, jika tempat tersebut diusik, maka kaum Quraisy pasti protes keras. Abdul Muttalib akan dianggap sebagai perusak tempat suci mereka. Namun, semua telah diperhitungkan baik-baik olehnya. Al-Haris diperintahkan untuk melindungi pekerjaannya, sementara beliau menggali tempat tersebut. Baru beberapa kali cangkul berhasil mencabik tanah,
Suaranya mengundang perhatian beberapa orang yang berada di sekitar Masjidil Haram. Satu persatu penduduk sekitar memulai mendatangi sumber suara, dan betapa terkejutnya beberapa orang yang hadir di sana. Mereka melihat pemimpin yang sangat berwibawa itu tengah merobek-robekkan tanah tempat pengorbanan. Berbagai penilaian mulai bermunculan, namun semua mengerucut pada suatu kesimpulan bahwa Abdul Muttalib telah berbuat lancang terhadap tempat suci mereka. Tak hayal apa yang beliau takutkan benar-benar terjadi. Masyarakat mengencam tindakan Abdul Muttalib dan meminta agar pekerjaan itu dihentikan. Dengan tegas beliau menjelaskan bahwa semua itu dilakukan untuk menemukan sumur Zam-Zam, bukan karena ketidakhormatnya terhadap tempat suci mereka. Alasan itu tetap tidak bisa mereka terima. Percekcokan semakin memanas. Abdul Muttalib bersikeras untuk meneruskan sementara masyarakatnya tidak ada satupun yang berpihak padanya. Hari itu beliau benar-benar merasa miskin dengan hanya mempunyai satu putra. Berkelebatlah berbagai bayangan seandainya mempunyai lebih dari satu anak. Tentu anak-anaknya akan selalu siap berdiri di belakangnya untuk mendukung sang ayah. Akhirnya untuk merendam suasana, beliau mengucapkan sebuah nazar, janji khusus untuk mengorbankan salah satu putranya jika mempunyai anak laki-laki lebih dari 10. Dengan nazar inilah sebenarnya beliau ingin menegaskan pada kaumnya bahwa apa yang dilakukannya demi keperluan mereka juga. Selain itu, nadarnya adalah bukti keseriusan beliau kalau penggalian di tempat itu bukan untuk melecehkan tempat suci tersebut. Seolah-olah beliau berkata pada mereka, di tempat ini kalian hanya menyembelih hewan kurban untuk Tuhan Ka'bah. Sekarang lihatlah, aku akan mengorbankan lebih dari semua itu di sisi ini. Aku akan mengorbankan darah dagingku sendiri, kata Abdul Muttalib. Semua orang tercengang. Kesadarannya mereka tersentak dengan nazar tersebut. Abdul Muttalib seakan-akan membangkitkan kembali cerita leluhur mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nazar beliau tak ubahnya janji yang pernah diucapkan Nabi Ibrahim atas Ismail. Melihat begitu teguhnya keinginan Abdul Muttalib, perlahan-lahan mereka mundur, membiarkan anak beranak itu meneruskan penggaliannya. Sampai sejauh itu, tidak ada yang berani bertindak lebih jauh. Tanpa diberi aba-aba, mereka diam, membiarkan Abdul Muttalib dan Al-Haris meneruskan penggaliannya. Kini mereka berdua bisa menggali dengan sepenuh hati. Bapa anak ini tak peduli dengan berpuluh-puluh pasang mata yang terus mengawasi pekerjaan misterius itu. Di tengah-tengah penggalian, tanpa terduga, Abdul Muttalib menemukan harta karun yang ditimbun kabilah Jurhum di dalam sumur Zam-Zam. Saat itulah hampir semua yang hadir merasa mempunyai hak atas harta tersebut. Kericuhan mulai terjadi. Setiap orang yang telah menjelma menjadi bidak-bidak catur yang dipermainkan nafsu, mereka langsung menyatakan keinginannya kepada Abdul Muttalib untuk ambil bagian dari harta itu. Menanggapi hal tersebut, dengan bijak kakek Rasulullah ini yang bernama asli Syaibah itu segera mengambil keputusan. Beliau memutuskan bahwa harta kekayaan kabilah Jurhum berupa 2 potong emas dan berbagai jenis peralatan perang tersebut akan diundi. 6 buah bejana dipersiapkan, 2 bejana kuning untuk Ka'bah, 2 bejana warna hitam untuk Abdul Muttalib, dan 2 buah lainnya yang berwarna putih untuk orang-orang Quraisy. Setelah diundi, ternyata 2 bejana kuning mengarahkan pada 2 patung emas, sehingga keduanya menjadi bagian Ka'bah.
Dua bejana hitam mengarah pada dua jenis alat perang sehingga semua peralatan perang berhak menjadi milik Abdul Muttalib. Ketika itu orang Quraisy tidak mendapatkan bagian sebab dua bejana warna putih jatuh pada undian terakhir. Sesuai dengan aturan, bejana yang terakhir keluar tidak mendapatkan bagian. Itulah cerita singkat daripada nazarnya Abdul Muttalib kepada anaknya. Yang belum subscribe, ayo coba subscribe agar tidak tertinggal berita-berita selanjutnya mengenai tentang sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.